Tes, tes. Oke, ini video pengulangan ya, dulur. Karena ternyata ada masukan suara yang video tadi malam itu kurang kenceng. Ya wajar karena saya membuatnya malam hari. Jadi saya tidak bisa bersuara keras-keras, nanti tetangganya kedengaran ya. Nah sekarang saya akan coba untuk mengulang kembali video yang saya buat tadi malam dengan tema yang sama, dengan narasi yang sama. Oke. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk mereview kembali video yang diunggah oleh channel YouTube yang bernama Tidak Biasa. Jadi channel ini dikomandani oleh seorang murtadin asal Aceh bernama Ilyas Zulkifli atau biasa dipanggil Bang Zul. Nah, kalau yang video kemarin itu saya mereaksi video yang berjudul masalah teologis yang muncul ketika mengatakan hanya kemanusiaan Yesus yang mati. Tetapi pada video ini saya akan menambahkan dua video tambahan yang diunggah oleh Bang Zul. Ya, yakni yang pertama berjudul Jangan ragu mengakui Tuhan pernah mati. Lantas yang kedua, apakah doktrin Tritunggal cacat ketika dikatakan Allah mati pada peristiwa salib? Nah, memang banyak orang ya, juga apalagi orang Kristen, itu seringkali menganggap bahwa antara Tuhan dan Allah itu sama. Padahal Tuhan dan Allah tidak sama. Nah, pada video kali ini saya akan mengurai di mana perbedaannya. Ya, karena banyak orang Kristen yang gagal paham, maka ketika ditanya mengapa Tuhanmu bisa mati, alih-alih meluruskan ya, bahwa Tuhan dan Allah tidak sama, orang Kristen biasanya langsung menjawab. Ujung-ujungnya biasanya nanti masuk ke jebakan ya, masuk ke dalam rangkap dan banyak yang nggak bisa keluar dari situ. Nah, ketiga video yang dibuat oleh channel Tidak Biasa ya, oleh Bang Zul itu bukannya meringankan persoalan, itu justru semakin membuat persoalan tambah berat ya. Karena apalagi yang video 2 terakhir itu Bang Zul tidak membedakan antara Tuhan dengan Allah. Ya ide atau gagasan bahwa Tuhan itu bisa mati, Allah bisa mati, itu memang seringkali membingungkan ya. Dan itu oleh Bang Zul ditambahin lagi memang itu benar katanya. Ya jadi bukannya meringankan malah memberatkan. Dan ini tentu saja kontraproduktif bagi usaha-usaha penginjilan. Dan lebih utama lagi iman Kristen jadi lebih mudah ya menjadi sasaran olok-olok atau jadi bahan tertawaan. Dan ini yang harus kita hindari gitu ya. Kalau kita bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, yang argumentatif gitu, saya yakin tidak ada lagi orang yang bisa mentertawakan apalagi mengolok-olok gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke judul. Judul video ini saya beri judulnya itu Tuhan bukan Allah. Tuhan bisa mati, Allah tidak bisa mati. Nah itu ya. Jadi judulnya adalah Tuhan bukan Allah, Tuhan bisa mati, Allah tidak bisa mati. Nah sebelum masuk ke pembahasan saya mau buat disclaimer dulu. Bahwa kalau saya menyebut kata Allah, yang dimaksud Allah di sini adalah Allah yang diimani oleh Khalil Gibran dan Presiden Lebanon. Karena kalau menurut Kanun Al-Watani ya tahun 1946, Presiden Lebanon itu kan harus orang Kristen. Jadi karena mereka orang Arab, tentu saja mereka tidak menyebut kata Tuhan ya, atau God, tetapi Allah. Nah di sini yang saya imani ya, yang saya maksud pada video ini ya Allah yang disembah oleh Presiden Lebanon dan oleh Khalil Gibran itu ya, penyair yang beragama Kristen itu. Jadi tidak mengambil dari kitab suci orang lain. Ini supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lantas kita sekarang masuk ke tema pembahasan. Pertama saya mau membahas dulu tentang definisi Tuhan. Apa arti kata Tuhan menurut Alkitab? Jadi
Menurut Alkitab, Tuhan atau Kurios atau Adonai itu sebetulnya tidak menunjuk pada hakikat keilahian, tidak menunjuk kepada Allah, tetapi lebih kepada artinya itu penguasa. Jadi kalau saya ambil di sini, saya mengambil ayat-ayat rujukan itu pertama dari Matius 28 ayat 18. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah itu yang pertama. Lantas yang kedua, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Karena itu Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Yesus ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bawah, di atas, dan yang di bawah di bumi. Jadi jelas di sini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu penguasa, bukan Allah. Nah kalau Allah apa? Nah ini, Allah itu ya, setiap kali saya mengatakan Allah, itu sebetulnya menunjuk kepada hakikat. Sementara kalau saya mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi. Jadi ini sudah bicara Tritunggal kan? Di dalam Amanat Agung ya, Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Kata dalam nama di sini Yesus menggunakan kata itu bentuk tunggal, ya, yakni eistoonoma, artinya dalam nama. Sementara kalau bentuk jamak itu eistoonomata. Nah, tetapi anehnya Yesus menggunakan bentuk tunggal, padahal di situ ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa meskipun ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi sejatinya ketiganya itu hanyalah satu nama atau satu hakikat saja. Maka rumusan Tritunggal yang benar itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kata Allah disebut satu kali saja, tidak perlu berkali-kali. Ya, 2 atau 3 kali tidak perlu. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hakikatnya satu, pribadinya 3. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah kalau itu berarti hakikatnya 3, pribadinya 3. Bukan monoteis tapi politeisme. Nah, padahal iman Kristen adalah monoteisme, bukan politeisme. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti dia masih belum paham ajaran Tritunggal. Nah, lantas kita sekarang masuk ke dalam kritik terhadap videonya Bang Zul. Pada video yang berjudul "Jangan Ragu Mengakui Tuhan Pernah Mati" di menit ketiga detik ke-43. Di situ Bang Zul mengatakan bahwa antara Allah Bapa dan Allah Anak itu sederajat. Nah, jelas kan? Di sini rupanya Bang Zul kurang paham mengenai doktrin Tritunggal. Buktinya dia mengatakan Allah Anak. Ya, karena kalau orang mengatakan Allah Anak, itu konsekuensinya ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Berarti 3. Itu padahal yang benar harus disebutkan hanya 1 kali saja, bukan 3 kali. Ya, jadi tidak ada Allah Anak, yang ada Anak Allah. Ini kritik yang pertama. Kemudian kritik yang kedua, di video yang berjudul ini, yang terakhir ya, apakah doktrin Tritunggal itu cacat ya? Di situ Bang Zul membuat analogi ya untuk membenarkan bahwa Allah memang pernah mati. Ya, tanpa sekali lagi dia tidak menjelaskan perbedaan antara Allah dan Tuhan. Di situ dia membuat analogi, katanya kalau rumah saya kebetulan mati lampu, listrik padam, apakah rohnya listrik terpisah dari tubuhnya listrik, katanya. Nah, ini analogi yang membingungkan. Karena kalau kita belajar fisika ya, listrik itu kan sebetulnya aliran elektron yang berjalan atau mengalir melalui konduktor, biasanya berupa kabel-kabel gitu, ya kan? Nah, sekarang kalau Bang Zul mengatakan atau menganalogikan seperti rohnya listrik dengan tubuhnya, pertanyaannya yang mana rohnya listrik, yang mana tubuhnya? Padahal kalau kita membuat analogi, seharusnya analogi itu semakin banyak perbedaan itu semakin keliru, semakin banyak kesamaan itu semakin benar. Nah, di sini Bang Zul alih-alih semakin banyak persamaan justru absurd, ya tidak jelas. Itu apa yang dimaksud? Nah, seharusnya
Kalau saya jadi Bang Zul, daripada susah-susah bikin analogi, bilang saja bahwa memang antara Tuhan dan Allah itu tidak sama. Jadi kalau Tuhan itu penguasa, Allah itu menunjuk pada hakikat. Di dalam hakikat yang satu itu Allah punya 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena apa? Tuhan sekali lagi itu tidak hanya bisa disematkan untuk Allah ya. Jadi Lord God itu Tuhan Allah, bukan hanya itu. Tetapi juga bisa disematkan untuk manusia. Buktinya kita pernah mendengar gelar yang diberikan kepada seorang maestro campur sari ya, Lord Didi Kempot. Tetapi ketika kita mendengar kabar Lord Didi Kempot meninggal atau mati karena sakit jantung, kita kan tidak pernah berpikir bahwa yang mati itu adalah Allah Didi Kempot atau Tuhan Didi Kempot. Nah padahal maknanya sama. Lord Didi Kempot mati di rumahnya sama dengan Lord Jesus mati di atas kayu salib. Jadi salah Bang Zul ya, apalagi dia mengutip, sebentar saya ambil ini. Dia mengutip untuk membenarkan argumennya bahwa Allah pernah mati itu dari 1 Korintus 2 ayat 8 ya. Pada ya sekali lagi videonya yang berjudul Jangan Ragu Mengakui Tuhan Pernah Mati, di menit ke-6 detik ke-5. Dia mengutip 1 Korintus 2 ayat 8. Di situ dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Kemudian di menit ke-6 detik ke-18, Bang Zul juga mengutip 1 Korintus 11 ayat 26. Di situ dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini bukti bahwa Allah pernah mati katanya. Loh Bang Zul, bedanya apa Tuhan pernah mati ya dengan Lord Didi Kempot pernah mati atau mati? Kan tidak ada. Karena memang Tuhan itu tidak menunjuk pada keilahian, itu hanya jabatan. Jadi tidak masalah saya mengatakan Lord Didi Kempot mati sama dengan Lord Jesus mati. Karena memang di sini kelemahannya ada pada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu tidak mengenal satu kata yang bermakna ganda untuk kata Tuhan ini. Maka ketika Lord Didi Kempot mati, kita tidak bisa terjemahkan menjadi Allah Didi Kempot atau Tuhan Didi Kempot. Kita hanya bisa mengatakan Tuhan Didi Kempot. Sementara kalau Yesus, kita terjemahkan Tuhan Yesus mati. Padahal yang ada di benak banyak orang, Tuhan itu Allah. Akhirnya kesimpulan yang muncul bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen mati. Ya ini kalau seperti ini malah membuat orang Kristen kebingungan, kok Allahnya bisa mati. Padahal yang dimaksud itu sama dengan kita mengatakan Lord Didi Kempot mati. Gitu, jadi bukan karena Allahnya, saya tetap yakin bahwa ketika Yesus mati, keilahiannya tidak ikut mati. Keilahian Yesus tetap hidup walaupun tubuh jasmaninya mati. Ya kemarin saya sertakan itu dari Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 ya. Di situ Tuhan kan mengatakan ya, rombak bait Allah ini maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang Yahudi protes kan, nenek moyang kami membangun ini selama 46 tahun, kok kamu bisa membangkitkannya kembali, membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud itu adalah tubuh kemanusiaannya. Ya kalau misalkan keilahiannya ikut mati, lantas bagaimana keilahian yang mati bisa membangkitkan tubuh jasmani yang mati? Kan tidak mungkin. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau ada keadaannya sebagai manusia, tentunya ada keadaan yang bukan manusia. Kan gitu. Yang seperti apa? Ya sebagai firman Allah yang adalah Allah. Jadi saya bukan historian ketika saya mengatakan bahwa yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena seperti yang video kemarin saya jelaskan, itu karena kesulitan para Bapak gereja untuk merumuskan dalam bahasa manusia yang terbatas bagaimana hakikat keilahian Yesus dan kemanusiaannya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya dulur-dulur. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan mudah-mudahan tidak dibingungkan lagi. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok Tuhanmu bisa mati, jelaskan bahwa Tuhan bukan Allah. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi firman Allah yang menjadi manusia. Ketika kitab sucimu yang adalah firman Allah dibakar orang di Swedia, apakah berarti firman Allah
bisa dibakar orang, kan tidak. Yang terbakar hanya kertasnya, tetapi hakikatnya tidak ikut terbakar. Sama ketika Yesus mati di kayu salib, yang mati hanya kemanusiaannya yang keluar dari Maria, bukan hakikat Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Ya gitu ya dulur. Mudah-mudahan penjelasan ini tidak membingungkan, justru membuat dulur-dulur semakin jelas dan bisa mengkomunikasikan imannya dengan baik kepada rekan-rekan yang lain yang tidak mengenal kebenaran atau belum mengenal kebenaran. Oke, salam buat keluarga, Tuhan memberkati. Bye.